Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz sekalian, ini sedikit panduan terkait dengan untuk tata cara akses di sistem JIBAS. Jadi yang pertama, kita pastikan jaringan WiFi kita ini tersambung ke WiFi Ibadah Rahman. Karena ini kan berbasis LAN, jadi harus masuk ke jaringan yang sama. Nah, setelah kita masuk ke jaringan Ibadah Rahman, kemudian maka kita langsung masukkan di browser baik di laptop atau di HP kita dengan alamat yang seperti ini. Jadi 10.7.71.jibas. Kemudian kita enter. Nah, maka masuk ke sistem informasi Ibadah Rahman. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke info guru. Nah, dari info guru ini, info guru kemudian masukkan nomor login berikut password ya. Nah, untuk nomor login itu yang sudah saya share di sini, yang di WA yang sudah saya share. Nah, contoh nih, contoh namanya saya nih 310081 ya. 3100, jadi kita masukkan sini 300 berapa ini? 300 81 7000 7. Kemudian passwordnya yang standar sampai 6 ya, baru login. Nah, ini kalau sudah masuk ke sini, nah tinggal di sini untuk presensi siswa kita masuk ke akademik, klik akademik. Nah, kemudian masuk ke presensi. Nah, ketika kita masuk presensi, nah untuk presensi pelajaran, untuk yang tiap hari kita di kelas, kita masuk ke presensi pelajaran, kemudian klik presensi pelajaran. Nah, contoh umpamanya saya ngajar di kelas MTS, pilih MTS. Kemudian untuk pelajarannya saya ngajar di 9B. Kemudian pelajarannya contoh bahasa Arab. Nah, jamnya umpamanya jam 7, mulainya ya jam 7.30. Oke. Nah, maka kemudian klik tanda ini ya, kaca pembesar ini. Nah, maka akan muncul data dari kelas 9B. Nah, kemudian kita di sini untuk materi, contoh kita masuk umpamanya materi yang kita sampaikan, contoh umpamanya Lanafiyah ya. Lanafiyah. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya bisa diisi ataupun tidak. Kemudian jumlah jam kita ngasih 2 jam. Nah, kemudian setelah ini kemudian siapa yang kita ini presensinya ya. Contoh tadi ada anak santri yang tidak hadir karena sakit. Nah, di sini bisa kita kasih keterangan patah tulang tangan, santri pulang. Nah,
Baru setelah itu kita save. Nah, maka kalau tidak tidak dirubah, maka defaultnya adalah hadir semuanya. Nah, kalau kita rubah maka kita sesuaikan apakah sakit atau izin, dan baru kita klik simpan. Terus klik OK. Nah, dah. Maka ini berarti kita sudah melakukan presensi ya. Presensi. Nah, untuk di sini ada pilihan simpan tambah siswa itu kalau ada edit ya, seperti itu. Nah, itu yang kurang lebih untuk terkait dengan cara presensinya. Yang kedua juga sekaligus untuk mengedit data ya. Kita bisa klik di kepegawaian. Nah, kemudian lihat di data pegawaian. Nah, ini data kita. Nah, bagi teman-teman yang datanya belum lengkap, maka bisa dilengkapi sendiri ya di sini. Mulai dari nama ya, kemudian NIP ini yang sudah, kemudian kayak tempat tanggal lahir, agama, suku, dan kemudian juga alamat rumah, telepon. Dan kalau kita punya ini Facebook, Twitter, website. Nah, demikian juga kalau mau foto, nah ini tinggal kita pilih di sini, masukkan foto kita, bisa diambil dari yang ada di HP atau di file yang sudah ada. Nah, kemudian pilih informasi satuan kerjanya, KBM, ya udah, tinggal simpan. Nah, jadi kita datanya sudah lebih lengkap ya. Jadi mohon nanti bisa dilengkapi ininya. Demikian juga kalau kami melengkapi yang lainnya, contoh kayak keluarga. Nah, ini juga bisa di sini ditambahkan umpamanya istri atau anak dan sebagainya, tinggal diklik saja di situ. Nah, untuk keluar tinggal tinggal log out saja. Oke. Nah, demikian tutorial singkat untuk akses presensi siswa dan juga mengubah data. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa dicoba ya, dipraktekkan.